Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vanessa Patikasari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan dilutive securities dan earning per share. Simak sampai akhir ya. Nah, sebelum itu, jadi teman-teman mungkin kalian ada yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan security itu. Jadi, security atau sekuritas merupakan surat berharga. Nah, kenapa disebut surat berharga? Karena di dalamnya itu berbentuk selembar dokumen atau surat, tapi punya nilai. Nah, kita misalkan saja adalah saham. Nah, saham itu bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham dalam bentuk dokumen yang menyatakan bahwa dia itu memiliki beberapa lembar saham di suatu perusahaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah obligasi. Nah, obligasi ini juga termasuk sebagai sekuritas. Bentuknya apa? Yaitu dalam bentuk sertifikat atau dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah pemegang obligasi dari suatu perusahaan. Kemudian, yang terakhir itu adalah notes payable. Itu juga merupakan salah satu dari sekuritas yang bentuknya berupa dokumen yang diterima oleh seseorang dari pihak yang berutang. Nah, kemudian lanjut terkait dengan sekuritas tadi, maka ada yang dinamakan sekuritas dilutif. Jadi, sekuritas dilutif ini merupakan sekuritas yang berpotensi atau dapat untuk dikonversi menjadi saham, sehingga menjadikan jumlah saham biasa beredar di perusahaan itu tentunya akan meningkat dan menyebabkan laba per saham akan turun. Nah, kemudian lanjut, apa saja sih yang termasuk sekuritas dilutif ini? Yang pertama itu adalah convertible bond. Jadi convertible bond atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa ini itu tidak sama dengan obligasi biasa. Karena obligasi biasa itu tidak ada fitur atau hak bagi bondholder untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Tapi kalau convertible bond ini, dia itu ada fitur untuk dapat mengkonversi menjadi saham biasa. Kita misalkan saja adalah si Budi. Budi ini memiliki convertible bond yang dia beli dari suatu perusahaan. Maka di suatu saat nanti Budi bisa saja mengkonversi obligasi yang dia miliki ini untuk ditukar menjadi saham biasa. Dan seandainya Budi memutuskan untuk mengkonversi convertible-nya menjadi saham biasa, maka otomatis jumlah saham biasa beredar perusahaan itu akan meningkat. Nah, kenapa akan meningkat? Karena ketika dikonversi menjadi saham biasa, maka jumlah saham biasa beredar pasti akan bertambah. Ketika jumlah saham beredar ini bertambah, maka laba per lembar saham perusahaan akan turun. Nah, kenapa demikian? Jadi teman-teman harus ingat, dalam menghitung laba per lembar saham atau EPS, earning per share, pembaginya itu adalah jumlah rata-rata dari saham biasa beredar. Kalau jumlah saham beredar yang awalnya itu hanya 100, kemudian karena si Budi ini mengonversi menjadi saham biasa, sehingga totalnya menjadi 110, maka jumlah yang menjadi pembagi ini akan meningkat. Sedangkan laba bersih yang menjadi pembilang, kita asumsikan itu tetap. Maka otomatis nilai dari laba per lembar saham atau earning per share-nya akan turun. Kita contohkan seperti tadi, misalkan saja laba bersihnya adalah 1000, ketika jumlah saham yang beredar itu masih 100, maka nilai dari laba per sahamnya adalah 10. Nah, lain halnya ketika terjadi pertambahan jumlah saham biasa beredar karena dikonversi tadi,
dari 100 menjadi 110, maka nilai dari earning per share itu adalah 1000 dibagi 110, yaitu turun menjadi 9,09. Nah, kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam sekuritas dilutif ini adalah convertible preference share. Nah, jadi ada saham istimewa yang punya opsi atau hak bagi pemegang saham preference ini untuk dikonversi menjadi saham biasa. Jadi kalau misalnya nanti dikonversi saham istimewa ini menjadi saham biasa, otomatis jumlah saham biasa beredarnya menjadi meningkat. Karena dia harus menggantikan saham preference tadi. Karena sudah ditukar menjadi saham biasa, menyebabkan EPS-nya juga akan menurun. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu share option atau waran. Nah, waran atau share option ini merupakan suatu sekuritas yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk dapat membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dari harga pasarnya. Jadi harganya itu lebih murah. Nah, kita misalkan saja Subin merupakan manajer perusahaan saya. Dia itu seseorang yang berprestasi. Nah, oleh karena itu, saya berencana untuk memberikan bonus dalam bentuk opsi waran. Nah, dengan Subin memiliki waran ini, tentunya dia akan punya hak untuk dapat membeli saham perusahaan saya dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Nah, maka dalam hal ini ada potensial bahwa Subin akan menggunakan waran tersebut untuk membeli saham perusahaan saya dengan harga yang lebih murah. Sehingga potensial juga jumlah saham biasa beredar yang saya miliki itu akan bertambah. Nah, itulah tadi teman-teman 3 contoh dari dilutive security. Nah, teman-teman perlu diketahui juga ada kemungkinan bahwa pada saat kita melakukan perhitungan, awalnya kita menduga bahwa itu adalah dilutive security. Namun setelah pembuktian ternyata dia itu menjadi sekuritas anti dilutif. Nah, kenapa dia menjadi sekuritas anti dilutif? Nah, teman-teman, jadi karena setelah diperhitungkan, konversi yang dilakukan ini malah membuat laba per lembar sahamnya itu naik, bukannya turun. Nah, maka ini disebut dengan sekuritas anti dilutif. Nah, alasan kenapa sekuritas anti dilutif ini bisa terjadi, yaitu ketika perusahaan mengkonversi obligasi menjadi saham biasa. Otomatis kan kewajiban perusahaan untuk membayar beban bunga itu hilang. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa beban bunga itu adalah bagian dari beban yang sifatnya itu mengurangi pajak. Net income itu diperoleh dengan mengurangi laba kotor dengan pajak. Nah, ketika tidak ada lagi kewajiban membayar bunga, maka laba kena pajak ini akan menjadi lebih tinggi, sehingga laba bersih juga akan lebih tinggi. Nah, jika dampak dari penambahan bilangan pembilang, yaitu net income, itu lebih besar daripada dampak penambahan bilangan penyebut, yaitu jumlah saham beredar tadi, yang dikonversi tadi, maka dalam hal ini, saat dilakukan perhitungan, nilai laba per saham atau earning per share, itu nilainya akan meningkat, bukan turun. Nah, ketika nilainya ini meningkat, maka dikategorikan sebagai sekuritas anti dilutif. Nah, kemudian lanjut ke apa saja manfaat atau keuntungan dalam menerbitkan convertible bond dari sudut pandang bondholder. Bondholder ini merupakan pemegang obligasi atau orang yang membeli obligasi yang kategorinya itu convertible. Nah, yang pertama itu adalah dia akan memperoleh manfaat obligasi berupa adanya garansi bahwa bondholder akan memperoleh pendapatan bunga. Dan pada saat obligasi dilunasi, dia akan mendapat pelunasan sebesar prinsipal atau pokok hutang obligasi. Nah, jika perusahaan itu mengalami laba ataupun rugi, maka bondholder ini tetap mendapat garansi memperoleh pendapatan bunga. Tidak peduli perusahaan itu sedang mengalami kerugian ataupun laba. Terus yang kedua, mendapatkan privilege atau keistimewaan untuk dapat menukarkan obligasi menjadi saham biasa. Sehingga otomatis bondholder ada kemungkinan untuk menjadi bagian pemilik perusahaan penerbit obligasi ini. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa obligasi tidak memberikan hak kepada investor atau pemegang obligasi untuk menjadi pemilik. Nah,
yang menjadikan kita sebagai pemilik dari perusahaan adalah ketika kita memiliki saham biasa di perusahaan tersebut. Maka ketika bondholder ini belum menukarkan obligasi tersebut dengan saham biasa, maka bondholder bukan menjadi pemilik perusahaan. Nah, kemudian lanjut ke manfaat dari convertible bond dari perusahaan yang menerbitkan. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan dapat memperoleh modal atau dana tanpa harus berbagi kepemilikan kepada orang lain. Yang mana dalam hal ini adalah bondholder. Karena sebelum bondholder itu menukarkan obligasi tersebut menjadi saham biasa, maka bondholder itu bukan pemilik dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu perusahaan akan memperoleh dana dengan debt financing yang lebih murah. Kenapa lebih murah kalau convertible bond? Karena convertible bond ini memiliki fitur yang dapat diubah menjadi saham biasa, sehingga mau dijual dengan harga yang lebih murah sekalipun, bondholder juga tetap akan tertarik. Nah, kemudian kita lanjut ke akuntansi untuk pencatatan convertible bond. Nah, terkait convertible bond ini, maka harus terpisah pencatatannya antara komponen liabilitas saja dan komponen ekuitasnya. Karena convertible bond ini mengandung dua unsur, ada komponen liabilitasnya dan juga ada komponen ekuitasnya. Kenapa ada dua komponen tersebut? Karena convertible bond ini adalah liabilitas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, jadi dua komponen ini harus dipisahkan. Nah, cara memisahkannya adalah dengan menggunakan metode with and without. Nah, caranya itu yang pertama, yaitu menentukan nilai wajar dari convertible bond yang meliputi komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, menentukan nilai wajar dari liabilitasnya saja dengan menggunakan present value. Ada dua yang akan di present value-kan, yaitu present value dari principal atau pokok hutang obligasi dan present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Hal ini untuk mendapatkan nilai dari komponen liabilitasnya saja. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kita hitung selisih antara nilai wajar dari convertible bond yang mengandung dua komponen tadi, yaitu yang ada pada tahap pertama, kurang dari nilai wajar untuk komponen liabilitasnya saja, yaitu yang ada pada tahap kedua. Nah, maka hasil selisih dari tahap pertama dan tahap kedua inilah yang akan diakui sebagai ekuitas. Nah, oke, next terkait dengan convertible bond tadi, jadi ada jurnal yang kita catat dalam menerbitkan convertible bond ini. Yang pertama itu adalah cash kita debitkan, sebesar uang yang diterima oleh perusahaan itu berapa. Yang kedua, bond payable kita kreditkan sebesar nilai dari komponen liabilitas saja yang telah di present value-kan. Yang ketiga, share premium conversion equity kita kreditkan juga sebesar nilai dari komponen ekuitasnya saja yang didapat dari selisih antara nilai dari convertible bond yang mengandung dua unsur dan convertible bond yang hanya mengandung unsur liabilitas saja. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa akun share premium conversion equity ini merupakan akun temporer atau akun yang sifatnya sementara. Karena nanti akun ini akan dihapuskan jika convertible bond sudah dikonversi menjadi saham biasa ataupun ketika convertible bond ini sudah jatuh tempo dan dilunasi oleh perusahaan. Nah, ketika sudah jatuh tempo ataupun sudah dikonversi, maka akun ini akan ditransfer ke akun share premium ordinary. Nah, kemudian kita lanjut ke 4 kemungkinan setelah convertible bond diterbitkan. Nah, yang pertama itu adalah convertible bond itu tidak dikonversi oleh si bondholder sehingga perusahaan harus melunasi. Yang kedua, yaitu bondholder itu melakukan konversi terhadap convertible bond ini. Nah, untuk kemungkinan yang pertama dari tidak dilakukan konversi, maka muncul kemungkinan bahwa pelunasan convertible bond itu saat tanggal jatuh tempo. Yang kedua, yaitu pelunasan dari convertible bond ini dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu dikonversi pada saat tanggal jatuh tempo. Dan kemungkinan yang terakhir adalah convertible bond dikonversi
sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, itu adalah 4 kemungkinan dari convertible bond setelah diterbitkan. Mengenai jurnal untuk masing-masing dari 4 kemungkinan yang tadi. Nah, yang pertama itu adalah ketika bondholder itu tidak melakukan konversi terhadap convertible bond-nya, sehingga perusahaan perlu melakukan pelunasan convertible bond ini saat tanggal jatuh tempo. Nah, adapun jurnal yang dibuat oleh perusahaan, yaitu perusahaan akan mendebit adanya bond payable, sehingga bond payable ini dihapuskan. Dan perusahaan itu akan mengkredit adanya cash, yang berarti cash perusahaan itu berkurang senilai convertible bond itu yang dibayarkan atau yang dilunasi. Perlu diingat teman-teman bahwa nilai tercatat dari obligasi saat jatuh tempo akan sama dengan nilai nominalnya. Perlu diketahui juga bahwa pada saat tanggal pelunasan ini, akun dari share premium conversion ordinary yang telah dicatat sebelumnya akan ditransfer atau dipindahkan ke akun share premium ordinary. Sehingga nantinya akan ada penjurnalan lagi terkait ini, yaitu dalam hal ini nantinya perusahaan akan membuat jurnal lagi, yaitu dia akan mendebitkan akun share premium conversion ordinary ini di posisi debit dan akun share premium ordinary-nya di kredit, yang berarti share premium ordinary-nya bertambah karena adanya transfer dari share premium conversion ordinary tadi. Kemudian lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu kemungkinan ketika kemudian lanjut ke kemungkinan yang kedua, yaitu convertible bond ini tidak dikonversi, namun perusahaan memilih untuk melunasi convertible bond-nya sebelum tanggal jatuh tempo. Maka akan ada jurnal berikut yang akan dicatat oleh perusahaan. Perusahaan yang pertama itu akan mendebit adanya bond payable sebesar nilai tercatat dari convertible bond ini saat tanggal pelunasan. Yang kedua, yaitu perusahaan akan mendebit adanya share premium conversion equity, yaitu mereka hapuskan pada saat pelunasan ini. Yang ketiga, yaitu perusahaan akan memakai akun loss on purchase didebitkan ketika perusahaan merasa mengalami kerugian atas pelunasan lebih cepat ini. Terus, yang keempat, perusahaan akan mengkredit adanya cash sebesar uang yang dikeluarkan perusahaan untuk melunasi convertible bond ini sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk mengetahui akun yang dipakai saat pelunasan sebelum jatuh tempo itu loss atau gain, maka dapat dilihat dari nilai cash yang dibayarkan saat pelunasan sebelum jatuh tempo dengan nilai cash tercatat. Jika cash yang dibayarkan ternyata lebih besar dari cash yang tercatat, maka perusahaan akan mengakui adanya kerugian. Tapi sebaliknya, jika cash yang dibayarkan lebih kecil dari yang tercatat, maka perusahaan akan mengakui adanya keuntungan. Maka dalam hal ini, kalau misalnya perusahaan mengalami keuntungan, yang dipakai itu bukan loss, tapi gain on purchase, yang posisinya adalah kredit. Nah, oke, kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga, yaitu bondholder memilih untuk mengkonversi convertible bond-nya pada saat tanggal jatuh tempo. Nah, ketika kemungkinan ini terjadi, maka perusahaan akan mencatat jurnal, yaitu perusahaan akan mendebit adanya share premium conversion equity dihapuskan karena akan ditransfer ke akun share capital ordinary. Terus yang kedua, perusahaan akan mendebit adanya bond payable sebesar nilai tercatat saat jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, perusahaan akan mengkreditkan akun share capital ordinary, yang mana nilainya ini didapat dari jumlah lembar convertible bond dikali nilai saham yang dapat dikonversi dari convertible bond tadi dikali nilai nominal per lembar sahamnya. Kemudian yang terakhir, yaitu perusahaan juga akan mengkredit share premium ordinary sebesar selisihnya. Nah, teman-teman, jadi berbeda dengan sebelumnya, maka pada saat bondholder memutuskan untuk menukarkan convertible bond-nya menjadi saham biasa, maka akun yang dikreditkan itu bukan cash, melainkan share capital ordinary, karena perusahaan menerbitkan saham atas pengkonversian ini. Beda, kalau yang tadi kan perusahaan mengeluarkan cash untuk melunasinya. Nah, ketika dia dikonversi, maka akun yang digunakan adalah share capital ordinary.
kita lanjut ke kemungkinan yang keempat, yaitu bondholder memilih untuk melakukan konversi dari convertible bond-nya sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, maka dalam hal ini, jurnal yang dicatat oleh perusahaan, yaitu perusahaan akan mendebitkan adanya share premium conversion equity untuk dihapuskan sebesar nilai equity-nya yang nantinya akan dipindahkan ke akun share premium ordinary. Kemudian, perusahaan juga akan mendebit bond payable-nya sebesar nilai tercatat dari convertible bond tersebut saat konversi, yaitu saat sebelum tanggal jatuh tempo tersebut. Nah, kemudian perusahaan juga akan mengkredit adanya share capital ordinary. Nah, dengan dikreditnya share capital ordinary ini, maka muncul berapa banyak saham yang akan diterbitkan atas konversi tadi. Kemudian perusahaan juga akan mengkredit adanya akun share premium ordinary senilai transfer dari akun share premium conversion equity. Nah, kemudian next adalah mengenai induced conversion. Itu dapat diartikan sebagai proses penginduksian perusahaan pada bondholder untuk dapat mengkonversi convertible bond yang ia miliki menjadi saham biasa. Nah, dalam proses penginduksian ini bisa melalui iming-iming atau bujukan untuk dapat membujuk si bondholder ini untuk segera menukarkan convertible bond-nya menjadi saham biasa. Nah, oke, baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai dilutive securities part pertama. Nah, nantikan pembahasan mengenai dilutive securities dan earning per share yang kedua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.